mengalami perubahan, apalagi dengan adanya program Trigata Bangun Bahasa, pengutamaan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan penguasaan bahasa asing. Bagaimana Balai Bahasa Jawa Timur untuk mengutamakan tersebut? Bersama Ilham Saputra, let's talk about it. Oke, kali ini Ilham Saputra bersama Balai Bahasa Jawa Timur dan Duta Bahasa Jawa Timur akan mengutamakan dan mengobrolkan tentang bagaimana penggunaan bahasa Indonesia di kawasan Jawa Timur. Kali ini bersama Ibu Umi Kulsum dan Mbak Windy atau Dubas Windy dari Duta Bahasa Jawa Timur. Halo, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Mas Ilham dan juga Dubas Windy. Apa kabar semuanya? Sahabat bahasa yang kami cintai. Alhamdulillah baik juga Ibu. Baik ya, Alhamdulillah dalam keadaan sehat kali ini kita akan berdiskusi mengenai bahasa. Jadi teman-teman sahabat UBTV yang ingin tahu tentang bahasa Indonesia itu eksistensinya saat ini seperti apa sih? Langsung saja ditonton bersama Balai Bahasa Jawa Timur dan Duta Bahasa Jawa Timur. Pripun Ibu, sudah siap nggih kita mulai ya hari ini ya? Siap Mas. Oke, mungkin bisa diperkenalkan dulu Ibu dari Ibu Umi Kulsum. Baik sahabat bahasa, perkenalkan saya Umi Kulsum ya. Ini baru hadir sekitar sebulan setengah yang lalu di Jawa Timur. Sebelumnya saya dari Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi 3 tahun di Nusa Tenggara Barat, tetapi sebelumnya selama 19 tahun saya bekerja di Balai Bahasa Jawa Barat dan berkedudukan sebagai peneliti. Perlu kami sampaikan bahwa Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur ini merupakan UPT atau Unit Pelaksana Teknis dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang ada di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kami mempunyai tugas dan fungsi tentu tadi sudah diterangkan ya, sudah disampaikan bahwa terkait dengan bahasa, baik itu pengutamaan bahasa, kemudian pelestarian bahasa, dan juga terkait juga dengan literasi ya, karena program unggulan kami pada tahun sekarang ini ada 3, yaitu literasi, pelindungan bahasa, dan juga penginternasionalan bahasa Indonesia. Itu program prioritas kami dan tadi sudah disebut dengan Trigatra Bangun Bahasa oleh Mas Ilham ya. Jadi Trigatra Bangun Bahasa ini merupakan slogan kami Mas Ilham. Yang pertama adalah ya utamakan bahasa Indonesia, kemudian lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Tentu kita tahu bahwa peran status bahasa Indonesia itu sudah sangat penting ya, karena kalau kita lihat sejarahnya, bahasa Indonesia sudah mempunyai status yang sangat kuat, baik itu sebagai bahasa nasional maupun sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa nasional tentu kita tahu bahwa Sumpah Pemuda menjadi tonggak lahirnya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, yaitu butir ketiga menjunjung bahasa persatuan bahasa nasional. Yang kedua yaitu peran ataupun status bahasa Indonesia sebagai bahasa negara itu tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 36 yang mengatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Nah, status itu tentu harus didukung ya oleh beberapa faktor. Statusnya sudah sangat kuat, kemudian juga korpusnya juga sangat kuat karena kita tahu bahwa bahasa Indonesia sudah mempunyai Kamus Besar Bahasa Indonesia, sudah mempunyai tata bahasa bahasa Indonesia, dan sudah mempunyai alat uji. Alat ujinya mungkin Mas Ilham sudah tahu, uji kemahiran berbahasa Indonesia ya. Sudah ikut ya Mas Ilham? Sudah Ibu. Sudah ikut? Iya. Ya ini kita mengimbau semua masyarakat, terutama yang ada di Jawa Timur, yang ada di kampus Brawijaya, mari sama-sama kita coba kompetensi kita, kemampuan kita, kemahiran kita berbahasa Indonesia dengan mengikuti uji kemahiran berbahasa Indonesia. Nah itu Trigatra Bangun Bahasa tadi, utamakan bahasa Indonesia, ini merupakan sebuah slogan karena kita bisa melihat bahwa di sekitar kita, saya
saya pikir di Jawa Timur, di Nusa Tenggara Barat, di Jawa Barat juga sama ya, bahwa ada kecenderungan bahasa Indonesia itu di ruang publik kita itu sekarang itu sedang mengalami penurunan kualitas ya. Kita tahu banyak papan nama, papan pengumuman, spanduk, ataupun nama hotel, nama perumahan, nama tempat wisata, dan sebagainya itu tidak mengutamakan bahasa Indonesia. Dalam arti menggunakan bahasa Inggris, kalaupun ada bahasa Indonesianya itu hanya diletakkan nomor sekian dari bahasa Inggris tersebut atau di bawahnya. Nah, ini merupakan sebuah kekeliruan, dalam arti patut dipertanyakan seperti apa sikap kita terhadap bahasa Indonesia. Ketika kita meletakkan bahasa Indonesia di bawah bahasa asing, ketika bahasa Indonesia tidak ada ataupun bahasa Indonesianya salah, itu menjadi parameter kita. Apakah kita mempunyai sikap positif terhadap bahasa Indonesia, ataukah justru sebaliknya, sikap kita kurang positif terhadap bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, melestarikan bahasa daerah. Nah, melestarikan bahasa daerah itu juga merupakan sebuah kewajiban ya bagi kita. Saya menghimbau ini generasi muda, sahabat bahasa, untuk kembali giat menggunakan bahasa daerah. Mengapa demikian? Karena dari 718 bahasa yang ada di Indonesia, itu tidak semuanya dalam keadaan atau posisi sehat ya. Kita menyebutnya dalam revitalisasi itu ada yang sehat, kemudian juga ada yang kritis, kemudian juga ada yang rentan, ada yang kritis, dan juga ada yang punah. Nah, kita tidak ingin jumlah yang 780 itu yang menjadi kebanggaan kita sebagai Indonesia. Perlu kami sampaikan bahwa Indonesia menempati urutan kedua, Mas Ilham dan juga sahabat bahasa, yang mempunyai bahasa daerah terbanyak seluruh dunia. Yang pertama adalah Papua Nugini itu 800-an. Kemudian kita Indonesia itu 780. Nah, ada kecenderungan sekarang di beberapa daerah, terutama di Maluku, kemudian juga di Papua, kemudian juga di daerah-daerah lainnya di Indonesia Timur, itu penuturnya itu sudah sedikit ya, sehingga berpotensi untuk mengalami kepunahan. Mungkin Mas Ilham sudah tahu bahwa bahasa Sanskerta, bahasa Latin itu juga bahasa yang pernah ada di dunia ini, tetapi karena ditinggalkan oleh penuturnya, bahasa itu menjadi tidak ada gitu. Jadi punah dalam arti ya sama seperti manusia meninggal dan tidak ditutur. Bersama saya Ilham Saputra bersama di program Let's Talk About It. Kali ini masih bersama Balai Bahasa Jawa Timur, yaitu bersama Ibu Umi Kulsum dan Mbak Windy atau Dubas Windy dari Duta Bahasa Jawa Timur. Tadi sudah banyak sekali ya versi dari Balai Bahasa Jawa Timur, yaitu Ibu Umi Kulsum. Selanjutnya yaitu versi dari Duta Bahasanya sendiri, dari Dubas Windy. Itu seperti apa sih? Dan perkenalkan diri terlebih dahulu, perkenalkan Dubas itu seperti apa, dan Trigerata Bangun Bahasa versi Duta Bahasa. Silahkan. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Windy Rahmawati, merupakan menjadi salah satu IKA Dubas Jawa Timur tahun 2022, dan di bulan Mei kemarin saya bersama Dubas Ilham juga dan beberapa 18 finalis yang lain bergabung menjadi IKA Dubas Jatim. Dan tentunya kami memiliki kiat utama bagaimana caranya kita mengkampanyekan sebagai representasi generasi muda, khususnya yang ada di Jawa Timur, untuk menggunakan bahasa dengan Trigatra Bangun Bahasa tersebut
khususnya pada generasi muda, dan bukan hanya generasi muda saja, melainkan juga seluruh masyarakat, di mana kita menggunakan Trigatra sendiri itu menjadi lebih mudah dan lebih terrealisasi di masyarakat. Kemarin sedikit cerita, ketika perhelatan dari Duta Bahasa sendiri, Duta Bahasa Jawa Timur, tentunya seluruh finalis sudah melaksanakan kridanya masing-masing. Dari Reksa Bahasa itu sendiri, salah satu di antaranya adalah Krida Bahasa. Nah, Krida Bahasa ini kebetulan berbagai macam, dari mana teman-teman berkreasi untuk mengkampanyekan penggunaan bahasa Indonesia, meningkatkan literasi, dan juga bahkan mengkolaborasikan dengan literasi digital, seperti itu. Nah, untuk saya sendiri kemarin menggunakan Krida, yaitu UTBK, di mana saya mengkolaborasikan peningkatan literasi dengan literasi dasar, dan kemudian dikolaborasikan dengan digital. Bagaimana targetnya adalah anak-anak, karena di sini menurut Kemendikbud sendiri, anak-anak usia sekolah dasar dan juga sekolah menengah pertama diharapkan mampu menguasai 6 literasi dasar itu. Kemudian dikolaborasikan dengan penggunaan ponsel pintar yang dapat dipindai melalui kode matriks. Seperti itu. Oke, sudah luar biasa sekali ya program dari Duta Bahasa sendiri, dan banyak dan pastinya beragam sekali ya. Itu tadi sudah sempat disinggung, yaitu Reksa Bahasa. Reksa Bahasa itu seperti apa sih, Dubas Windy? Reksa Bahasa sendiri seperti halnya reksa, yang berarti yaitu penjaga. Jadi kami sebagai Duta Bahasa bukan hanya sebagai ikon atau sebagai simbol semata, melainkan kita juga mampu untuk menjaga bahasa kita, bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan juga tentunya kita menginternasionalisasi bahasa melalui penggunaan bahasa asing tersebut, di mana diharapkan para pelaku penuturnya itu mampu untuk bersinergi menggunakan bahasa Indonesia, bukan hanya dalam ruang lingkup kegiatan semata yang bersifat formal, melainkan juga dalam kehidupan sehari-harinya. Oke, tadi sudah ada versi Reksa Bahasa dari Dubas Windy ya. Sekarang dari Ibu Umi Kulsum, kalau Reksa Bahasa itu seperti apa, Ibu? Baik, terima kasih Mas Ilham. Ya, Reksa Bahasa itu sebenarnya merupakan suatu program ya. Program atau kegiatan kami Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, dan ini juga saya pikir menjadi program dari Balai Bahasa yang lain. Ini merupakan kolaborasi antara Balai Bahasa dengan Duta Bahasa ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Dubas Windy bahwa Reksa Bahasa itu semacam penjaga bahasa, dan ini terkait dengan kegiatan ini ada 3 yang kami lakukan, yaitu Jaga Bahasa, kemudian Abdi Bahasa, dan juga Niaga Bahasa. Nah, Jaga Bahasa itu tentu terkait dengan tadi Trigatra Bangun Bahasa yang pertama, yaitu pengutamaan bahasa Indonesia. Jadi kami ingin generasi muda, generasi penerus yang akan melanjutkan tampuk kepemimpinan itu juga memahami betul fungsi dan juga status bahasa Indonesia tadi. Jangan sampai umpamanya dinomor 2-kan, kemudian juga tidak peduli dengan bahasa Indonesia, karena ini merupakan satu alat ya untuk mempersatukan bangsa dari Sabang sampai Merauke gitu. Dan ini juga kita tahu bahwa bahasa juga merupakan selain alat pemersatu identitas diri kita, kemudian juga menjadi kebanggaan kita ya. Karena tadi kalau kita berbicara tentang sikap bahasa, kita harus setia, kemudian kita harus bangga, dan juga kita tahu bahwa bahasa Indonesia mempunyai kaidah yang sama. Setiap bahasa pasti mempunyai kaidah yang harus diikuti, termasuk juga bahasa Indonesia. Jadi terkait dengan Jaga Bahasa, bagaimana upaya kami Balai Bahasa dan kerjasama dengan Duta Bahasa dengan Ikatan Alumni Duta Bahasa dan juga Duta Bahasa yang kemarin terpilih tahun 2022, bagaimana membuat kegiatan-kegiatan yang bisa membuat bahasa Indonesia menjadi bahasa utama. Tentu kita mulai dari yang sekitar kita, umpamanya di kampus,
kemudian juga di pemerintahan, di sekolah, dan sebagainya. Apakah bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa yang utama, menjadi tuan rumah di negeri sendiri gitu, ataukah belum? Nah, itu terangkum dalam kegiatan Jaga Bahasa. Kemudian yang kedua terkait dengan reksa bahasa itu adalah yang disebut dengan Abdi Bahasa. Nah, Abdi Bahasa merupakan bagian dari program reksa bahasa. Ini terkait dengan upaya peningkatan literasi. Ya, literasi di sekitar kita tadi sudah disampaikan oleh Dubas Windy, ada literasi 6 literasi dasar ya. Ada literasi baca tulis, kemudian ada literasi sains, literasi digital, literasi finansial, dan yang ini berkaitan dengan program badan ataupun balai adalah literasi budaya dan kewargaan. Karena budaya itu terkait juga di dalamnya tentang bahasa, terutama bahasa daerah. Nah, untuk Abdi Bahasa sudah dilakukan kolaborasi antara Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur dengan IKA Dubas. Kemarin mengadakan kegiatan literasi untuk anak-anak di daerah 3T ya, di daerah Jember, dan itu merupakan kewajiban kita bahwa Oke, kembali lagi bersama Ilham Saputra dalam program Let's Talk kali ini bersama Balai Bahasa Jawa Timur dan Duta Bahasa Jawa Timur. Tadi sudah membahas tentang banyak sekali ya, Kerida Bahasa, lalu ada Reksa Bahasa juga, Niaga Bahasa, Bina Bahasa, dan lain sebagainya. Saya ingin tanya kepada Dubas Windy terkait tentang program yang sudah dilakukan oleh teman-teman IKA Dubas juga dan yang bersinergi dengan Balai Bahasa Jawa Timur itu apa saja untuk reksa bahasa ini? Beberapa program yang sudah dilaksanakan oleh IKA Dubas tentunya bermacam-macam, mulai dari ada yang namanya buku cerita, kemudian kemarin ada sebuah permainan tradisional yang dikolaborasikan menggunakan kartu, kemudian berbagai hal, contoh lain misalnya menggunakan cerita dongeng menggunakan beberapa bahasa Cina, bahasa Mandarin, bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris. Terdapat juga kemarin itu ada permainan ular tangga, dan juga ada bahkan ada yang membuat sebuah aplikasi di mana memudahkan untuk penutur bahasa itu menggunakan menemukan atau membuat sebuah peta tentang bahasa yang ada di Jawa Timur. Bukan hanya sebuah bahasanya saja, kemudian ada juga kebudayaannya, kemudian sastra dan lain sebagainya seperti itu. Dan tentunya teman-teman dari IKA Dubas selalu memperbaiki dan selalu dari tahun ke tahun juga selalu bersinergi, berkolaborasi bersama berbagai pihak untuk terus mengkampanyekan penggunaan bahasa dengan Tribrata Bangun Bahasa itu sendiri. Oke, luar biasa. Sekali lagi pertanyaan buat Dubas Windy, yaitu ada nggak pesan dan kesan untuk teman-teman yang ada di luar sana yang masih belum melek dengan bahasa Indonesia, masih menggunakan bahasa-bahasa slang dan lain sebagainya. Bagaimana caranya dari Duta Bahasa sendiri dan pesan dan kesan untuk teman-teman di luar sana? Silakan. Baik, mungkin saat ini untuk mengkampanyekannya sendiri melalui media berupa sosial media yang sudah terlaksana, yang sudah tersedia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu juga kami juga berpesan kepada teman-teman para generasi muda khususnya yang ada di Jawa Timur, semua langkah itu tidak akan berhasil ketika kamu tidak akan memulai dengan satu langkah kecil seperti itu. Mulai dari ketika saya pernah mendengar adanya filosofi ketika kita itu
terlahir memiliki dua tangan. Yang pertama kita untuk membantu diri kita sendiri, dan yang kedua untuk membantu orang lain. Nah, bila mana tangan tersebut mampu untuk menginspirasi banyak orang, mampu untuk membuat orang itu belajar lebih banyak, bekerja lebih banyak, berarti kamu memiliki jiwa kepemimpinan. Menurut buku yang saya baca, karena kebetulan saya juga merupakan mahasiswa dari program studi manajemen, kebetulan saya pernah mempelajari tentang kepemimpinan itu sendiri. Kepemimpinan itu bagaimana sikap kita untuk mempengaruhi pemimpin dan juga pengikut kita untuk membuat sebuah perubahan dalam sebuah organisasi. Sama seperti halnya kita sebagai duta bahasa, kita berusaha untuk melaksanakan reksa bahasa tersebut melalui abdi bahasa, jaga bahasa, dan juga niaga bahasa tersebut guna mengkampanyekan penggunaan bahasa itu yang baik dan benar. Oke, luar biasa sekali statement yang luar biasa ya dari Dubas Windy. Kalau sekarang statement dari Ibu Umi, bagaimana untuk generasi muda saat ini yang masih menggunakan bahasa slang, yang masih menggunakan bahasa yang kurang baik dan kurang benar, itu seperti apa, Ibu? Baik, terima kasih sahabat Ilham. Tentang penggunaan bahasa ya, ini pasti menarik ya, karena kita tidak mungkin lepas dari bahasa. Siapapun ya, generasi muda, kemudian juga para pemimpin dan sebagainya, itu pasti menggunakan bahasa. Anak-anak kecil juga menggunakan bahasa. Jadi pesan kami dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur bahwa kita sebagai orang Indonesia tentu harus mengutamakan bahasa Indonesia ya. Kemudian juga karena kita mempunyai program juga yang disebut tadi Penginternasionalan Bahasa Indonesia, tentu program Penginternasionalan Bahasa Indonesia itu program yang sangat kita harapkan ya, karena bahasa Indonesia akan menjadi bahasa internasional. Ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kita, akan tetapi tidak mungkin bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional tanpa ada dukungan dari kita. Dan bukan hanya dukungan itu berupa ucapan, tetapi juga aksi kita. Nah, untuk generasi muda saya mengimbau, silakan aja generasi muda itu menggunakan bahasa tadi, bahasa slang, bahasa prokem, bahasa walikan dan sebagainya yang khas di Malang itu, tetapi jangan lupa dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena hakikatnya bahasa Indonesia yang baik itu bahasa yang digunakan sesuai dengan kondisinya. Ketika kita berbicara dalam situasi yang tidak formal, yang tidak resmi, silakan dengan sesama, umpamanya sahabat Ilham dengan Mbak Windy dan sebagainya, silakan ketika situasinya tidak formal menggunakan bahasa-bahasa yang memang komunikatif. Tetapi ketika kita menulis skripsi umpamanya, ketika kita berbicara dengan dosen, ketika rapat pimpinan dan sebagainya, itu harus menggunakan bahasa yang tadi sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan kondisinya. Jadi harus dipisahkan kapan kita menggunakan bahasa pergaulan atau bahasa slang dan kapan kita menggunakan bahasa yang sifatnya resmi. Dan terkait dengan kaidah, ya tentu semuanya juga ada kaidahnya. Ketika kita membuat skripsi, karya ilmiah dan sebagainya, tugas, harus kaidahnya diterapkan, ejaannya, bentuk dan pilihan katanya, kemudian juga kalimatnya dan sebagainya. Jadi intinya adalah mari generasi muda kita berbahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan medianya, dan ini merupakan sebuah kekuatan yang akan menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Itu baik, luar biasa statementnya, luar biasa dari Ibu Umi dan Dubas Windy yang sudah menggebrak kita semuanya untuk terus mengutamakan bahasa Indonesia gitu ya, karena bahasa Indonesia saat ini sudah mulai pudar digunakan. Oke. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Umi Kulsum dan juga Dubas Windy yang sudah meluangkan waktu ngobrol-ngobrol dan berdiskusi bersama kita semuanya. Semoga sehat selalu untuk kalian berdua. Amin. Oke, sekian dari kita sahabat UB TV. Jangan lupa terus untuk saksikan UB TV. Dan saya Ilham Saputra pamit undur diri. See you. Bye.